Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen R. Covey, Principle Center Leadership. Bangunlah jiwanya, bahwa kepribadian atau kepribadian ini harus dimiliki. Maka tidak heran ketika ada kasus bahwa seorang guru memukul siswa, seorang guru melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, bahkan juga verbal kekerasan. Oleh karena itu, mental yang stabil ini hendaknya selalu disadari. Oke, selamat pagi Ibu Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di sini dalam rangka seminar aksi nyata. Nah, untuk pagi hari ini mau ada kegiatan seminar aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sukartono. Kepada Bapak Sukartono dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya? Biasa. Luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Sukartono. Dan pada kesempatan ini saya mengambil waktu yang diberikan, di mana kegiatan hari ini kita workshop dan saya diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama membagikan aksi nyata, ya, aksi nyata calon guru penggerak di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu tentu pertama sebelum kita tahu mengenai budaya positif lebih lanjut, maka kita harus mengetahui dulu motivasi perilaku manusia ya, yang ada di dalam diri kita. Oke, kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kadang-kadang kita di sekolah itu memiliki 3 perilaku manusia seperti ini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang kita di sekolah itu ada yang datang ke sekolah lebih awal, tapi dia untuk menghindari hukuman ya, atau ketidaknyamanan waktu datang ke sekolah. Ada tipe-tipe yang seperti itu ya, seorang guru atau seorang murid ya, dia datang sering datang lebih awal, tapi karena motivasinya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada perilaku manusia itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan ya, atau penghargaan. Jadi kalau kamu datang lebih awal, maka Bapak akan memberikan kamu nilai yang besar misalnya ya. Atau Bapak Ibu guru kalau datangnya lebih awal akan dikasih reward. Nah, ada orang atau murid yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, yang di dalam budaya positif yang diwajibkan kepada kita itu adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang
kita inginkan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya. Nah, jadi saya datang ke sekolah lebih awal memang karena keinginan saya, semangat saya untuk membuat diri saya menjadi lebih berkembang, menjadi lebih berkualitas. Nah, itu yang motivasi yang kita harapkan. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam budaya positif kita dari tiga ini kita menghindari yang pertama ya. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu biasanya sering kita berikan kepada murid kita. Nah, inilah di dalam budaya positif hendaknya bisa kita hindari. Ya, karena apa? Karena hukuman itu bisa membuat murid kita itu mengalami trauma ya, atau menderita baik secara fisik maupun psikis ya. Nah, hukuman itu bisa kita berikan dalam bentuk fisik ataupun kata-kata, dan dia bersikap atau bersifat satu arah ya. Nah, itu hukuman. Kemudian kita lihat konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya sesuai yang kita sepakati. Jadi misalnya kalau kamu terlambat, maka kamu akan menyiram tanaman atau diberikan poin, atau nanti mengerjakan tugas. Itu yang disebut dengan konsekuensi, ya. Dan biasanya itu juga disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya ini sudah dibuat oleh sekolah, ya, dan murid-murid sudah mengetahui sebelumnya itu konsekuensi. Nah, di dalam budaya positif ada yang namanya restitusi. Nah, ini yang harus kita kembangkan, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, kalau restitusi ini yang lebih tepat ya di dalam budaya positif, karena kita tidak menyalahkan mereka, kita tidak menuduh mereka berbuat kesalahan atau apapun, tapi kita bertanya kepada mereka apa solusi mereka, dan mereka bisa yakin untuk bisa melaksanakan yang terbaik. Nah, itu yang dinamakan restitusi. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, di dalam implementasi kurikulum merdeka, tata tertib, peraturan sekolah, itu istilah seperti itu sudah mulai diadakan ya. Lebih yang ada yang namanya yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah fondasi arah tujuan kelas atau sekolah yang menjadi landasan untuk memecahkan konflik. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi kita di dalam kelas bersama murid, kita bersama-sama murid, ayo kita bikin keyakinan kelas. Ya, Bapak, Ibu harapkan kalian tidak melanggar atau tidak berbuat selain yang kita yakini sekarang. Mari kita bikin. Nah, itu ada syarat-syaratnya, lebih bersifat abstrak, ya, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataannya universal, misalnya saling menghargai. Nah, itu salah satu keyakinan kelas, atau menghormati. Ya. Nah, itulah syarat-syaratnya. Kemudian dibuat dalam kelas dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Keyakinan kelasnya dapat diterapkan di lingkungannya dan berkontribusi kepada yang lain, keyakinan kelas yang lain, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak selalu setiap tahun itulah ya. Jadi setiap tahun itu berbeda-beda. Silakan dibuat di kelasnya masing-masing. Ini keyakinan kelas. Nah, contohnya seperti apa? Contoh keyakinan kelas ini seperti ini. Ya, setiap anggota kelas misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, ya, lakukan tugas, perlu saling menghargai,
perlu aman. Nah ini contohnya, ini bisa dibaca. Kemudian bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya, menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen, membantu. Nah, ada juga yang lebih spesifik ya, keyakinannya yaitu hormat apa saja, dia meyakini apa ya. Kemudian bekerja harus bagaimana, diterima dan dimiliki. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing bersama murid ya, dibuat. Nah ini contoh-contohnya. Oke, sekarang kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi selama ini kita mungkin kalau menemukan murid ya yang bermasalah itu kita langsung marah-marah atau ditegur. Tetapi hendaknya sebelum kita lakukan itu, hendaknya kita tahu 5 kebutuhan dasar mereka ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat ya apa saja itu. Nah ini. Nah sebelum kita ke sini ya, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi formulir sebentar. Nah saya mempunyai formulir, nanti minta Bapak Ibu mengisi ya. Kita bermain sedikit. Silakan Bapak Ibu boleh dilingkar-lingkar. Kira-kira pilih yang nomor 2. Nomor 2 saya. Ini untuk mengetahui kita ini tipe kebutuhan dasarnya yang bagaimana. Nah, silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu, kita lingkar-lingkar sedikit ya. Nah, silakan diisi sejujur-jujurnya, karena itu akan nantinya hasilnya akan saya beritahukan sebentar lagi. Nah, kadang-kadang nggak tentu ya. Silakan Pak, satu kadang-kadang atau sangat benar. Silakan berdiskusi. Kadang-kadang pekerjaan juga ya. Boleh diisi sejujur-jujurnya sesuai pribadi Bapak semua. Nah, sambil mengisi, saya jelaskan dulu mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Jadi murid-murid kita itu kadang-kadang dia misal kasusnya itu mencuri makanan, mencuri makan. Karena kalau kita bertanya kepada dia, kamu bagaimana? Ya, kenapa kamu mencuri? Nah, itu berarti kalau dia jawabannya adalah karena di rumah saya tidak ada makanan, berarti kita tahu kalau kebutuhan dia adalah untuk bertahan hidup, lakukan pencurian itu. Kemudian kalau misalnya dia mencuri makanan hanya untuk mendapatkan perhatian orang, karena ibu saya misalnya kalau ditanya kenapa kamu mencuri, karena ibu saya tidak memberi saya nasi atau makanan untuk dibawa ke sekolah ya. Nah kalau jawaban seperti itu berarti dia kebutuhannya adalah kasih sayang atau rasa diterima ya. Kemudian kalau anak kita misalnya dia mencuri, dia ya ingin mendapatkan misalnya ya terserah saya Pak, saya mau mencuri atau bagaimana,
ya, saya ingin menjadi orang yang bebas, berarti kebutuhan dasar dia adalah kebebasan. Dan kalau dia alasan mencuri misalnya untuk, ya saya suka saja Pak, saya inginnya itu senang-senang, nanti saya kembalikan lagi makanan itu. Nah itu kebutuhannya adalah kesenangan. Dan kalau dia kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, itu adalah dia kalau mencuri misalnya, ya saya ingin dilihat orang sebagai orang yang berkuasa Pak di kelas saya, ya orang semua takut pada saya. Nah itu berarti kebutuhan dasar dia adalah penguasaan ya, atau power. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia. Material law. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, saya minta bantuannya lagi. Setelah itu Bapak Ibu menghitung, ya, menghitung kembali nomor 1 sampai 10 itu jumlah yang Bapak Ibu lingkar berapa? Ya, 1 sampai 10 yang Ibu lingkar itu berapa jumlahnya? Ditambah. Ya, 1 sampai 10 ditambah. Kemudian 11 sampai 20 ditambah. Ya, 1 sampai 10 ditambah Ibu. Jumlah yang Bapak Ibu pilih misalnya 1, kemudian yang kedua itu 3, berarti 1 tambah 3 tambah 2 misalnya tambah 5. Nah, 1 sampai 10 berapa jumlahnya? Dikasih aja berapa. Kemudian 11 sampai 20 berapa? 21 sampai 30 dan 31 sampai 40. Sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan 31 sampai 40. Nah, silakan dihitung berapa totalnya. Di sini aja di sini. 1 sampai 10 berapa gitu? Oh, jumlah. Total ini. Nah, kalau sudah boleh dilihat yang paling besar itu nomor berapa? 11 sampai berapa? 11? 11 sampai 20. 1 sampai 10. 1 sampai 10 paling besar ya. Wah, keren. Terus 21 sampai 21 sampai 30. 31 sampai 40. Oh. Nah, kira-kira dari yang paling besar itu menurut Bapak Ibu 1 sampai 10 itu melambangkan kebutuhan yang mana? Nah, melambangkan kebutuhan yang mana? 11 sampai 20 itu melambangkan kebutuhan yang mana? 21 sampai 30 itu melambangkan yang mana? Ya, 31 40 melambangkan yang mana? Ya. Dilihat dari indikatornya. 5-nya berapa gitu dijumlahkan? Oh, iya. Ini Pak. Nih, misalnya yang nomor 1 kan 5 tambah 5 tambah 3 kan 3 tambah 3 13. Nilai ngitung gini. 14. Nilai ketemu nih gini. 13 sampai 10 21 24 27 30 berarti. Nah ini 33 3, 15, 10, 23, 26. 22.
1 sampai 10. Nah, kira-kira Pak Saidin, nomor 1 sampai 10 itu melambangkan kebutuhan yang mana, Pak Saidin, dari 5 ini? Dari indikatornya ini, Pak. Yang pertama, rasa mampu. Nah, itu kira kebutuhan yang mana, Pak? Kedua yaitu Kasih sayang dan rasa diterima. ya. Oke, berarti Bapak memang kebutuhan dasarnya adalah seorang yang penuh dengan kasih sayang dan rasa diterima. Wah, itu Pak Saidin. Boleh terangkan untuk Pak Saidin? Sama dengan Pak Toyo ya tadi ya, yang 1 sampai 10 yang besar ya. Berarti itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya sangat besar. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri, Bu Win, 11 sampai 10 yang paling besar itu kebutuhan yang mana? Ini sebelah itu tidak suka membuat kesalahan, lihat orang lain. Maksudnya Bu, yang Ibu pilih yang paling besar itu melambangkan kebutuhan dasar manusia dari Ibu sendiri. Nah, 3140 berarti Ibu adalah seorang penguasa. Yang lebih penguasaan. Sebelah kamu itu yang mana? Coba dilihat. Berarti Ibu adalah seiring kerja yang besar, ya, rapi, terlihat baik. 11 sampai 20 ya, berarti yang kebebasan. Ya, Ibu orangnya yang bebas. Ya, ingin bebas, kebebasan. Nah, itu. Ada yang nomor 4? Kamu nomor berapa, Pak? Nomor 1. Wah, ini cocok dengan guru agama. Bukan sini semua. Ibu Win, Ibu Sri, yang mana paling besar? Nomor 2. 11 sampai 20. Ya, oh ya, berarti kebebasan ya. Nah, kebutuhan dasarnya ada kebebasan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, boleh dibawa pulang itu surveinya. You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand. Jadi itu Bapak Ibu sudah mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki Bapak Ibu sendiri ya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Tinggal kita menyeimbangkan atau memberikan budaya positif yang baik kepada murid kita ya. Next kita lihat 5 posisi kontrol manusia ya, 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Nah, mungkin saya sebelum melihat membaca mengenai budaya positif ini, posisi kontrol saya adalah yang nomor 1 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak seperti itu ya. Kalau posisi kontrol yang nomor 1 itu adalah seseorang yang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, berupa kata-kata ataupun langsung, misalnya disuruh push up, suruh squat jump, suruh lari ya, mungkin ditampar atau ditendang atau menghardik-hardik dia. Nah, itu seorang kontrolnya adalah menghukum. Nah, kemudian ini akan menekan murid-murid kita sehingga mereka memorinya itu tetap teringat sampai mereka besar. Saya ini pernah dihukum ini oleh guru ini. Ya, jadi hendaknya nomor 1 ini kita rubah ya, kita rubah posisi kontrolnya bukan penghukum. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang posisi kontrolnya itu adalah membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini yang bagaimana? Jadi dia memang bersuara lembut, dia kalau menasihati orang itu dengan suara yang lembut, tapi
membuat orang itu merasa bersalah, ya. Nah, nanti sebentar lagi saya akan berikan contoh-contoh 5 posisi kontrol ya. Nah, yang ketiga itu posisi kontrolnya adalah teman, ya teman. Jadi kita sebagai guru itu memposisikan kita sebagai teman untuk murid-murid kita. Memang kita tidak menghukum dia, kita tidak membuat dia bersalah, tetapi kita dekat dengan dia Untuk dia bisa menjadi yang positif. Tapi kadang-kadang kelemahannya itu adalah kalau gurunya itu bersama sebagai teman, kalau ada orang lain yang menggantikan guru tersebut, maka murid-murid kita juga tidak menuruti, ya, karena yang dia rasakan sebagai teman itu gurunya tidak ada, ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang keempat itu adalah posisi kontrol pemantau ya. Pemantau di mana Dia ini, kita ini bekerja sesuai peraturan misalnya, ya. jadi kita menanyakan pada murid, Kamu sudah tahu kan konsekuensinya untuk misalnya tidak mengerjakan PR, nanti kamu akan dihukum, ya. Nah, kita berbicara atau orang ini berbicara sesuai data-data ya, hukuman atau tabel-tabel peraturan yang telah dilakukan. nah ini pemantau. Posisi kontrol yang paling bagus itu adalah manajer. Ya, di mana Kita tidak menghukum dia, kita tidak berbuat fisik, hukuman fisik atau verbal, tapi kita mempersilahkan murid sendiri yang mencari jalan keluar untuk permasalahan dia. Kalau dia bisa mencari sendiri, ya bagaimana yang terbaik untuk dia, maka kita sudah menjadi manajer yang baik. untuk anak-anak kita. Jadi 5 posisi kontrol. Kita lihat videonya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, ini segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, posisi di manajer, ya. Ada 3 langkah di dalam segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mari kita saksikan video berikut ini tentang segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau ingin ditanyakan? Kami silakan. Ya, silakan Pak Sairin. Oke, jadi pertanyaan saya, kalau sekarang kan setiap sekolah sudah mempunyai tata tertib sekolah, sekolah. Bagaimana, apakah langsung dari tata tertib sekolah itu menjadi budaya sekolah yang secara tidak langsung harus berubah total? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Syairin yang sudah menjawab, yang sudah bertanya. Jadi Bapak, jadi keyakinan kelas itu atau budaya positif ini memang tidak langsung kita harus terapkan di sekolah kita, ya, karena pasti butuh penyesuaian, ya. Jadi kita laksanakan dulu di
lingkungan yang lingkupnya lebih kecil Pak, yaitu di kelas. Di kelas kita dulu, kita buat keyakinan kelasnya, kita buat komitmen kelasnya, sehingga kita terapkan di antara murid-murid kita dulu. Nah, untuk selanjutnya baru kita tawarkan atau kita sarankan kepada sekolah untuk merubah peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, demikian budaya positif yang saya sampaikan. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu melihat presentasi mengenai budaya positif tadi, saya ingin meminta Bapak Ibu memberikan refleksi yang mengenai budaya positif ini. Ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan refleksinya? Oke, baik, refleksi saya untuk materi yang disampaikan oleh Pak Sukartono, setelah memahami tentang budaya positif yang tadi disampaikan, saya menjadi lebih tahu bagaimana harus menentukan sikap nanti ketika menjumpai perilaku-perilaku peserta didik seperti yang tadi disampaikan. Jadi tidak harus dengan menghukum, tidak harus dengan memberikan sanksi, tidak harus membuat mereka merasa bersalah, tetapi ternyata ada hal lain yang bisa dilakukan supaya anak yang melakukan kesalahan itu tidak merasa terintimidasi, tidak merasa terbebani, dan tidak merasa disalahkan. Itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Herlinawati. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di terakhir, yaitu tentang kesimpulan kita, yaitu kesimpulan membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter yang positif bukanlah hal yang mudah, ya, tapi kita harus berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Ya. Buah dari kerja keras kita tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat, ya, tapi nantinya kita akan menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang mempunyai karakter yang integritas yang tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Ya, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita, terapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Selamat pagi, salam dan bahagia. Silakan. Demikian tadi tentang seminar aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Sukartono. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sukartono tadi mengenai budaya positif telah memberikan kita pengalaman, sudah kita bisa berefleksi dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sukartono. Semoga apa yang disampaikan Pak Sukartono itu akan memberikan manfaat dan memang memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada kita semua, memberikan pengalaman baru, dan semoga kita kedepannya menyambut kurikulum merdeka kita bisa merefleksikan diri kita, terus mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukartono ke sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Sukartono telah menyampaikan aksi nyata untuk pagi hari ini, dan itu Bapak Ibu mengenai seminar aksi nyata yang telah disampaikan oleh Pak Sukartono. Dan selama kegiatan ini berlangsung, apabila kami di sini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf, dan akhir kata dari kami, selamat pagi. Selamat pagi. I sound really fine 아무렇지 않은 척